Monggo Bu, ini sudah kerekod Bu ini. Ya. Assalamualaikum Pak Sigit. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu. Ini kabar saya alhamdulillah baik-baik saja. Ini sehat. Wah, tapi juga capek Bu, pekerjaan banyak sekali. Saya harus itu MPLS, ada tugas-tugas dari atasan juga kayak gitu Bu. Tapi hari ini saya free Bu. Ini bisa untuk kita lakukan pembicaraan di siang hari ini Bu. Iya, iya Pak. Saya juga gitu Pak. Karena kegiatan awal sekolah juga kegiatan MPLS, malah di TK itu hanya berdua, jadi juga banyak kegiatannya juga memerlukan tenaga yang ekstra. Hmm. Bapak, ini saya ada permasalahan di sekolah saya. Ada murid saya yang kurang semangat dalam pembelajarannya. Dengan murid saya ini sering teman-temannya itu terganggu dalam kegiatan pembelajarannya. Jadi anak ini senangnya itu hanya bermain saja dimanapun di kegiatan dalam kelas maupun di luar kelas. Itu dia itu malas untuk belajar, Bapak. Oh gitu ya Bu. Jadi ini permasalahannya Ibu Sam menemui ada beberapa anak yang malas belajar dan juga apa tadi Bu? Senangnya hanya bermain saja. Ini ada dua, Bapak. Ada dua anak itu yang kalau disuruh belajar itu katanya capek, Bu. Kalau gurunya itu sudah memberikan LKPD itu, wah sudah bilang capek, Bu, saya capek. Padahal dia senangnya hanya bermain gitu aja, bermain balok, bermain Lego, bermain apa itu, uh, ambil musik kentongan itu untuk bermain seperti itu, Bapak. Oh iya. Kalau boleh tahu itu ya murid Bu Sam itu laki-laki atau perempuan Bu? Itu dua-duanya. Laki-laki semua, Pak. Dua-duanya itu laki-laki semua. Oh iya, memang anak laki-laki itu biasanya ya itu Bu sukanya badung kayak gitu ya agak nakal tapi ya Iya. itu memang kodratnya Bu itu. Nggak apa-apa Bu, ya tinggal nanti diperbaiki saja. Dari permasalahan itu nanti jadikan sebuah tantangan untuk Busam untuk memperbaiki diri, memperbaiki apa itu media pembelajaran, strategi mengajar, model pembelajaran untuk nantinya bisa memberikan perubahan kepada murid-murid panjenengan. Nggih. Iya, Oke, Bapak. monggo jenengan. Iya, saya punya rencana. Saya akan lebih meningkatkan kemampuan diri, baik dengan membaca buku-buku, melihat Google Meet, juga mengikuti seminar, workshop, dan lain sebagainya. Untuk meningkatkan kemampuan saya dan agar saya mampu meningkatkan membuat media, membuat alat untuk pembelajaran agar anak-anak itu lebih aktif lagi dan lebih semangat dalam kegiatan pembelajarannya. Kami juga berusaha memberikan pembelajaran yang berpusat pada anak seperti itu, Pak. Meningkatkan media maupun metode untuk agar anak lebih semangat lagi dalam mengikuti pembelajaran. Iya, Bu. Itu memang keharusan bagi guru untuk mengupgrade diri nggih, Bu. Saya pengen tahu nih, Bu, itu anak-anak itu biasanya malesnya di kira-kira di jam awal atau di pertengahan jam atau di akhir akhir pembelajaran gitu, Bu. Mungkin Bu Sam bisa cerita. Ya, biasanya di inti Bapak, kalau di kegiatan awal itu kita ajak anak-anak itu bermain dulu. Kegiatan awal itu pembiasaan berdoa, menghafal surat-surat pendek,
hafalan doa-doa sehari-hari itu dia mau Bapak. Tapi kalau ketika sudah guru memberikan tugas di LKPD itu, langsung dia tuh lari Bapak. Waktu kegiatan inti itu jadi khususnya 2 anak ini lari, mengambil mainan, langsung main begitu saja. Walaupun diberi pengarahan seperti apapun sama gurunya, itu tadi Bapak jawabannya, aku capek Bu, aku capek, aku ingin bermain seperti itu. Tetapi saya punya apa ini untuk bagaimana agar anak itu mampu. Dia saya suruh, Dek, nanti kamu kalau Ibu ke sini tanya Bu Guru, kamu nggak dapat bintang bagaimana? Jawabannya Bu Sam. Saya seperti itu. Anak itu terus baru mau kalau pulang nggak bawa bintang itu dia merasa nanti dimarahin ibunya seperti itu. Jadi dengan kami memberikan bimbingan ayo segera belajar, diselesaikan tugasnya, nanti biar dapat bintang, biar tidak dimarahi ibu. Itu anak-anak tuh baru mau melaksanakan tugasnya, mau menyelesaikan tugasnya seperti itu. Inggih Bu, ya berarti bisa saya tadi terjemahkan bahwa anak-anak itu ketika malesnya atau hanya pengen bermain itu ketika di kegiatan inti ya Bu ya. Jadi Iya, kegiatan mereka apa itu ada tugas itu kayaknya tugas tuh berat sekali nggak mau mengerjakan malah milih bermain capek Bu pokoknya kayak gitu. Ada eh, rencana Bu cara-caranya nanti untuk kedepannya yang bisa Ibu terapkan implementasikan kepada anak tersebut biar ada perubahan sikap perilaku maupun nanti juga Busam sendiri mengajarnya menjadi lebih enak, menyenangkan, bahagia gitu Bu. Gimana iya Bu? ada Pak. Kami rencana itu akan kami implementasikan yaitu membuat LKPD itu dengan ada contohnya tema binatang, itu ada gambarnya binatang. Jadi anak-anak nanti biar lebih semangat, kita berikan contoh gambar binatang asli ya, abstrak aslinya, gambar binatang yang asli. Jadi nanti biar anak-anak lebih semangat lagi. Nah, untuk kegiatan praktek, untuk kelas dan lain sebagainya, itu saya menggunakan media lospat yang ada di lingkungan sekolah seperti itu, Bapak. Jadi biar anak-anak itu lebih semangat. Biasanya kalau anak-anak itu sebelum kegiatan inti itu saya putarkan video, itu kita ajak anak-anak untuk menonton video tentang sesuai dengan temanya. Jadi anak-anak itu lebih semangat lagi Bapak untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya. Dan untuk LKPD biar anak-anak itu tidak bosan, itu saya berikan gambar. Jadi kalau tema buah ya gambar buah asli, tema binatang ya gambar binatang asli. Jadi dengan mencontoh tulisan di bawahnya itu anak-anak bisa melihat gambar sebenarnya. Itu anak-anak akan lebih semangat lagi. Oh iya Bu ya. Jadi pertama yang Ibu lakukan adalah membuat LKPD yang berpihak pada anak-anak jenengan dengan contoh konkretnya adalah gambar-gambar gitu ya. Dari Iya, iya, gambar-gambar itu yang abstrak menjadi nyata kayak gitu ya. Nggih. iya, Atau juga Busam juga tadi saya mendengarnya juga memutarkan video kayak gitu. Nah, itu iya, salah satu alternatif yang baik itu Bu ya. iya, Ini iya. dari rencana aksinya Bu Sam ini kira-kira kapan ini Bu Sam ini untuk bisa praktek baik atau mengimbaskan rencananya panjenengan ini untuk menjadi sebuah perubahan pembelajaran di kelasnya panjenengan nih Bu. Kapan Bu rencananya panjenengan ini? Iya, rencana kami ini kan tahun ajaran baru, ini masih kegiatan MPLS 2 minggu. Rencana saya itu untuk tahun ajaran baru ini Bapak, ini akan saya praktekkan kepada peserta didik saya. Kedepannya juga kami mengajak teman sejawat kami untuk kegiatan seperti ini kita laksanakan bersama-sama
agar dalam kegiatan pembelajaran itu lebih menyenangkan, menarik, dan anak-anak lebih semangat lagi. Seperti itu, Bapak. Oh, jadi nanti Ibu Sam praktekkan di tahun ajaran baru ya ini. Ini kan Iya, sudah Bapak. tahun ajaran baru, Bu. Kira-kira berapa Iya. berapa hari atau berapa minggu ke Eh, depan? seminggu lagi ya, Bapak, mulai minggu ketiga tahun ajaran baru. Jadi mulai minggu depan, ini kan masih 1 minggu untuk kegiatan MPLS, jadi minggu depannya lagi insya Allah kita akan melaksanakan praktek baik ini. Oh iya, gini Bu, tentang rencana aksi yang Bu Sam nanti akan lakukan itu sudah memang betul jenengan pertimbangkan ya itu ya. Sudah nanti ada nggak cara yang lain yang bisa nanti bisa Ibu kembangkan kepada anak-anak panjenengan? Ada Pak, kita juga selain kita yang pertama kalau kita untuk kegiatan awal itu menonton video bersama, terus kegiatan kita juga mempunyai kegiatan di luar kelas Bapak. Jadi anak-anak itu juga lebih asik, lebih nyaman kita belajar di luar kelas dengan menggunakan LKPD yang sudah tersedia di sekolahan. Kita ajak anak-anak bermain di luar kelas, bermain sambil belajar. Contohnya kalau kita tentang tanaman, kita bisa pergi ke lingkungan sekolah kami, terutama ke sawah ya, karena sekolah kami dekat sawah, jadi kita belajar langsung di area persawahan dengan seizin yang punya sawah, kita melaksanakan kegiatan belajar di luar kelas itu nanti kita masuk ke lahan persawahan itu dengan seizin yang punya. Jadi kita bisa mengamati di situ ada tanaman apa saja. Selain itu juga kita bisa menggabungkan tema di situ ada binatang apa saja yang di sawah. Jadi dengan cara belajar di luar kelas, dengan secara langsung anak-anak mengamati, itu kegiatan lebih menyenangkan, lebih mengasihkan, dan anak-anak lebih semangat lagi, Bapak. Oh iya, berarti anu ya, konsepnya belajar di luar kelas, di luar sekolah yang menyenangkan, menggembirakan, yang keseharian kehidupan mereka sehari-hari ya bisa menjadi suatu eh apa itu pelajaran yang menarik ya, pengalaman Iya, yang menarik buat anak-anak didik panjenengan ya Ibu. Enggak apa-apa iya, Bu, Ibu laksanakan itu apa itu rencananya nanti biar segera saya juga tahu, pengen tahu ya Ibu sebenarnya kelanjutannya dari rencananya Ibu bagaimana itu pengen tahu. Nanti kapan waktu kita akan melakukan sharing lagi Bu, sharing lagi nanti iya, gimana kita nanti bisa saling eh, memberikan pengalaman terhadap apa yang Ibu Sam telah lakukan. Mungkin ada kekurangan atau mungkin ada kelebihan yang bisa saya adopsi atau mungkin masih ada perbaikan kita agendakan untuk pertemuan ke depan. Dari percakapan kita ini Bu, ini sudah 13 menit ini lebih ini. Kira-kira kegiatan ini antara Bu Sam sebagai koci dan saya sebagai coach ini apa ini Bu maknanya dari kegiatan hari ini buat Bu Sam nanti ini? Apa yang Ibu Eh, dapatkan dari iya. pembicaraan ini? Iya, dari hasil pembicaraan ini saya mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa. Jadi kita menambah wawasan kita sebagai seorang pendidik, bisa saling sharing untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita, juga meningkatkan kualitas diri kita. Jadi kita bisa mengambil apa yang ada dalam percakapan ini yaitu saling sharing, saling bertukar pengalaman, dan semoga saya dapat menerapkan pada sekolah kami. Seperti itu, Bapak. Iya Bu, yakin nanti lebih Bu Sam lebih semangat. Pasti bisa kok untuk ke depannya. Saya lihat Bu Sam Ya. itu akhir-akhir ini bersemangat. Dan nanti saya mungkin akan membersamai Bu Sam ketika nanti kita berjumpa ya, berjumpa di
nyata. Kalau ini kan kita di apa itu? Gimit nih ya Bu ya. Nanti kita bisa berbagi praktik atau cerita-cerita gitu Bu. Iya Bapak, terima kasih sudah memberikan semangat dan masukannya. Iya. Iya Bu, ya terima kasih kembali atas Bu Sam telah mempercayakan saya sebagai coach di hari ini. Nanti semoga aja yang Ibu Sam apa itu lakukan bisa mendapatkan hasil yang jenengan inginkan, mendapatkan hasil yang terbaik, apalagi untuk kemajuan pendidikan putra-putri yang Ibu ajar di sekolah ya Bu ya. Iya Bapak, dan kami juga berharap dengan kegiatan percakapan hari ini, saya sebagai guru juga bisa memberikan contoh kepada rekan sejawat untuk bersama-sama mencapai tujuan dari sekolah kami, dari lembaga kami dapat mengimplementasikan visi misi kami sehingga apa yang kami cita-citakan bersama itu dapat tercapai dan dapat terwujud dengan baik, Bapak. Nggih, ya terima kasih Bu Sam. Atau mungkin ada pembicaraan yang perlu kita bahas hari ini atau mungkin sudah cukup Bu Sam? Mungkin untuk hari ini pembicaraannya sudah cukup dan terima kasih atas saran, atas bimbingannya. Semoga kami ke depannya lebih baik lagi. Terima kasih Pak Sigit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus berjuang, sehat selalu ya. Terima Dan kasih. 16:54 menit. Ye, selamat siang Bu Sam. Ketemu lagi di ruang Gimit ini. Ada beberapa hal yang ingin saya sharing kepada Bu Sam. Akhir-akhir ini saya merasa pusing dan bingung ini Bu Sam bagaimana ngatasin anak-anak ini yang semakin hari kok semakin ruwet, tidak punya tata krama ini kepada gurunya. Apa itu sering bicara kasar atau kotor itu gimana ini Bu Sam nih? Saya agak bingung Bu Sam. Apakah Bu Sam hari ini punya waktu luang untuk kita berbagi baik itu Bu Sam? Nanti gimana ini Bu Sam? Iya, selamat siang juga Pak Sigit. Alhamdulillah ada waktu buat Pak Sigit untuk menyampaikan apa permasalahannya. Mungkin nanti saya bisa memberikan apa bantuan untuk agar permasalahan Pak Sigit bisa diatasi. Eh, tapi sebelumnya kenapa Pak kok bisa seperti itu ya? Nah iya Bu, ini entah apa mungkin dari sayanya atau mungkin dari muridnya atau mungkin memang sekarang zamannya kayak gini Bu. Eh Saya lihat itu ada beberapa anak selain dengan saya, dengan guru-guru yang lain itu ternyata itu unggah-ungguhnya sekarang itu dan luar biasa semakin tergerus gitu Bu. Dan ketika pembelajaran sendiri itu tidak menghormati guru Bu. Ini kayak kayak gimana ya? Kayak anaknya itu nggak peduli dengan belajar, maunya dan cepat pulang kayak gitu Bu. Ya mungkin dari Bapak Sigit sebelumnya itu apakah dalam kegiatan pembelajarannya itu belum adanya pembiasaan untuk setiap hari itu untuk apa mengenai pembiasaan untuk nilai agama dan budi pekerti itu sebelumnya bagaimana Bapak untuk pelaksanaannya itu? Kalau di sekolah itu ya ada Bu, tapi ya gimana? Memang anak-anak itu kayaknya semakin hari kok semakin begini, toh nggak ada perubahan kayak sekali. Itu padahal ya setiap hari kita sampaikan bahwa dadi anak iki sing duwe unggah-ungguh tok lele.
cah-cah ben besok ben iso pinter, bejo lah besok bisa sukses kayak gitu. Akan tetapi pada kenyataannya mereka masih belum mau. Mungkin dari Bapak Sigit mungkin ada rencana bagaimana agar eh, kedepannya itu anak-anak itu mempunyai sifat yang sopan santun, bisa berbicara, mempunyai totok romo bahasa Jawanya. Jadi agar mereka itu anak-anak mungkin mungkin juga ya Pak ya, mungkin juga dari keluarga mereka, dari rumah itu kan kalau murid itu dari berbagai karakter ya Pak ya. Mungkin Pak Sigit punya solusi atau bagaimana rencana ke depannya agar mereka itu mampu berbicara dengan sopan santun, tingkah laku yang baik. Jadi mereka akan lebih baik lagi, akan lebih menghormati guru-gurunya. Jadi dia akan lebih menempatkan diri sebagai murid, punya sopan santun, bicara sopan santun, tingkah laku yang sopan, itu bagaimana? Mungkin Bapak juga mempunyai rencana ke depannya. Iya, Bu, sebenarnya saya juga menginginkan hal seperti itu. Akan tetapi ini gimana? Saya masih buntu ini, belum belum tahu ini rencana ke depan tuh saya harus ngapain, bagaimana kayak gitu. Eh, coba tak pikir-pikir dulu ya, Bu ya. Atau gini ya, Bu ya. Kira-kira kalau anak itu kita kuatkan pada pembiasaan itu kayaknya masuk masuk pada karakter mereka, Bu. Jadi pikiran saya gini, ketika anak-anak itu karakternya sudah baik, maka dia semangat belajarnya juga baik juga, Bu. Iya. Jadi mungkin Pak Sigit membuat rencana dulu apa saja yang akan diterapkan kepada anak-anak untuk apa? Biar mereka itu lebih baik lagi, agar mereka bisa menemukan jati dirinya seperti itu. Jadi kalau umuran SMP itu memang dari itu ya Pak ya, dari HP itu juga bisa apa? Merubah kebiasaan mereka. Jadi dengan panjenengan nanti mempunyai rencana untuk pembiasaan, untuk menerapkan nilai moral agama, terus nilai budi pekerti, nanti akan anak-anak akan menemukan jati dirinya seperti itu, Bapak. Nah iya, Bu, padahal setiap hari ya kita sudah pembelajarannya sudah menyenangkan, juga pakai ice breaking, akan tetapi masih ada kita temui anak-anak itu yang masih belum mau berkembang kayak gitu. Iya. Eh, berarti kita itu harus tidak ada capeknya untuk berhenti berhenti itu ya, Bu, memotivasi anak-anak ya, Bu ya. Iya. Iya, kita sebagai seorang guru kan sebagai motivator. Jadi harus memang kalau anak-anak yang seperti itu, kita harus memberikan motivasi. Hampir setiap hari kita harus memberikan motivasi, memberikan lebih-lebih kita harus memberikan model pada mereka. Kita guru sebagai model, jadi kita memberikan contoh pada mereka. Jadi sama seperti kalau kita ke anaknya kita sendiri di rumah pun, di sekolah pun, kita sebagai model. Jadi kita memberikan contoh dari bicara yang sopan santun, juga dalam baik bersikap kepada siapapun, dimanapun, itu kita sebagai guru harus memang memberikan model, memberikan motivasi, biar dia itu lebih semangat lagi, dan biar mereka itu memahami bagaimanakah kehidupan yang lebih baik itu kita bisa sopan santun kepada orang lain, baik dalam perbuatan, baik juga dalam perkataan. Kita nanti anak-anak akan lebih paham lagi, oh kalau ke orang tua harus lebih baik, sopan santun, tingkah laku juga kita jaga. Itu nanti dengan pembiasaan, dengan motivasi, dengan model, itu nanti insya Allah anak-anak bisa memahami dan bisa melaksanakan seperti itu, Bapak. Iya, Bu. Ya, saya juga sekarang kepikiran ini bagaimana
rencana saya ke depan ini untuk membuat suatu perubahan terhadap anak-anak murid-murid saya itu supaya karakternya meningkat, Bu. Jadi yang semula tidak baik menjadi baik, yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Ini kalau keilmuan knowledge di sini anak-anak sudah banyak yang bisa dan cerdas-cerdas, Bu. Cuma yaitu apa itu memang karakternya agak-agak Iya. agak-agak unik ini, sebagai tantangan buat saya nanti ke depannya ini mau tak adakan suatu rencana rencana aksi sehingga nanti anak-anak bisa berubah karakternya, sikapnya bisa lebih baik, belajarnya juga meningkat. Akhirnya proses pembelajaran pun menjadi lebih baik dan menyenangkan gitu, Bu. Ya, kalau Bapak Sigit punya program seperti itu, lanjutkan. Semoga dapat mencapai apa yang dicita-citakan. Terus selanjutnya untuk memperbaiki itu kira-kira eh, mungkin ada solusi lain, Bapak, atau mungkin ada apa kegiatan praktek lain atau solusi atau program bagaimana agar apa itu program yang dilaksanakan itu berjalan dengan baik gitu. Oh iya, Bu, sementara akan saya lakukan itu aja dulu. Jadi saya belum menemukan solusi alternatif lain. Jadi saya tak fokuskan ke terhadap sesuatu yang ingin saya capai dulu, Bu, terkait dengan pembiasaan anak-anak itu yang setiap hari harus saya lakukan berulang-ulang nanti biar tercapai dulu. Ketika nanti sudah tidak tercapai baru saya ada alternatif yang lain. Sementara ini masih belum saya pikirkan, Bu. Oh iya, itu kira-kira Bapak itu melaksanakan atau menjalankan kegiatan programnya Bapak itu kapan? Ini program ini akan saya lakukan mungkin besok, Bu. Segera supaya biar cepat ada perubahan. Juga saya juga nanti bisa merefleksi terhadap diri saya, terus ada rencana tindak lanjut berikutnya untuk menjadikan suatu perubahan yang baik, perubahan yang positif bagi saya dan anak-anak itu, Bu. Ya, semoga dalam menjalankan programnya Bapak bisa melaksanakan dengan baik, anak-anak juga dapat memahami, juga dapat melaksanakan eh, apa sesuai dengan program. Jadi anak-anak nanti lebih meningkatkan kemampuan dirinya dalam pengembangan jati diri, dalam pengembangan nilai moral agama. Jadi dengan pengembangan nilai moral agama, insya Allah anak-anak itu bisa menerapkan pembiasaan yang baik, sopan santun kepada siapapun, siapapun itu insya Allah pasti bisa. Yang penting jenengan nanti menerapkannya itu pembiasaan dulu. Nilai moral agama ditanamkan pada anak, terus tentang sosial, emosional juga diterapkan pada anak. Jadi nanti anak-anak akan lebih memahami kalau menjadi seorang yang menuju lebih baik itu kita harus menunjukkan bahwa kita itu benar-benar baik dalam pembicaraan, dalam perkataan. Jadi semangat berjuang ya Pak Sigit, semoga sukses selalu dalam membimbing putra-putrinya sehingga putra-putri panjenengan, peserta didik jenengan menjadi anak yang sukses, anak yang bermanfaat bagi orang tua, agama, dan bangsa. Seperti itu Pak Siki. Nggih, Bu, terima kasih atas beberapa apa itu penguatan beberapa dari kita sharing hari ini. Mungkin ada sesuatu hal yang harus saya terapkan dan memang itu harus, Bu, karena saya sebagai pendidik ya harus mempunyai sikap untuk menjadi guru yang selalu mengupgrade diri. Ya, uh,
mungkin itu yang dapat kami sampaikan kepada Pak Sigit, ya. Selamat menjalankan programnya. Semoga sukses. Nggih, Bu, terima kasih atas beberapa masukannya. Saya juga hari ini diberi kesempatan untuk coaching, ya coaching dengan Bu Sam. Semoga apa yang saya dapatkan di siang hari ini dapat bermanfaat untuk saya, untuk murid-murid saya, untuk perubahan pendidikan yang akan berlangsung di kemudian hari. Dan nanti kita agendakan kembali, ya Bu, untuk Iya Pak, insya Allah nanti kita bisa bertemu lagi. bisa bertemu lagi untuk membahas hasil yang saya terapkan kepada anak-anak. Mungkin Ya, Ibu akan mm-mm. lebih Ya, saya juga mengetahuinya nanti. ya saya juga ingin mengetahui hasil dari apa yang Bapak rencanakan dan apa yang Bapak implementasikan kepada anak-anak. Saya juga ingin tahu bagaimana hasilnya seperti itu. Oh iya, kira-kira nanti untuk 2 minggu ke depan Ibu ada waktu enggak untuk melakukan coaching lagi ini? Ya, siap, siap, siap Pak. Nggih, sementara itu dulu Bu percakapan kita di hari ini. Semoga kita coaching ini bermanfaat bagi saya pada khususnya ya. Ya, Semoga kita nanti sehat, sukses dalam amin. bekerja, berkarir itu. Dan apabila saya tadi selama melakukan pertanyaan kepada Ibu ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf Bu. Ya, sekali lagi mohon maaf dan terima kasih waktunya, Sama-sama. kerelaan waktunya panjenengan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Terima kasih juga sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah 15 menit Bu ini Bu. Hmm. Oke, Bu Sam sampun, Bu Nur.